Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamidullah Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman lulus S3 atau doktor pada kurun waktu yang dibilang cepat ya, karena saya lulus 2 tahun 6 bulan ya. Jadi karena banyak permintaan teman-teman untuk menceritakan atau tip-tipnya, maka saya membuat video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang mengambil studi S3 atau doktoral, memang perlu strategi atau tip atau perencanaan yang matang ya. Jangan kayak saya dulu memang ya asal jalan bismillah dan nekat gitu ya kira-kira. Tapi kira-kira seperti ini ya. Yang pertama, kalau dibilang cepat ya bisa cepat karena kurikulumnya sekarang kan sudah padat ya, tapi saya itu masih agak lama karena dulu teori masih 3 semester. Semester 4 itu baru ujian proposal gitu ya. Jadi semester 5 ujian kelayakan, semester kemarin itu baru ujian tertutup karena tidak ada ujian terbuka. Nah, yang pertama, teman-teman mungkin bisa meniru teman-teman saya dulu yang sudah lulus duluan. Ada yang 2 tahun 1 bulan tuh ada, atau 2 tahun 2 bulan kemarin ya. Jadi selisih 3 bulan dengan saya karena ambil yang by riset ya. Artinya teman-teman bisa menyiapkan sebelum daftar S3 itu, kalau ingin lulus cepat ya ambil by riset. Tapi by riset ini perlu tantangan ya, karena kuliahnya kan tidak ada yang layaknya by course. Jadi dia harus rajin publikasi dan bisa menempuh beberapa artikel-artikel yang bisa terindeks di Scopus maupun Sinta. Itu yang pertama, kalau mau ambil yang by riset gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memastikan bahwa kampus yang Anda tempat untuk daftar S3 itu membuka jalur rekognisi pembelajaran masa lampau atau RPL. Jadi kalau mau lulus cepat, minimal lebih cepat dari saya 2 tahun 1 bulan atau bahkan 2 tahun berapa hari itu bisa dengan menempuh RPL. Nah, RPL ini tentu banyak strategi. Maka di awal RPL ini kan program atau yang disediakan kampus dalam rangka merekognisi capaian prestasi mahasiswa di luar hal-hal yang tersistem di akademis ya. Misalnya teman-teman bisa menyiapkan 1 artikel yang terindeks di Scopus Q3 dan itu submit di awal, karena dulu saya semester 1 di bulan Desember ya, itu sudah submit di Q3 dan saat itu memang belum muncul nama promotor karena promotor SK-nya muncul dan judul itu semester 2. Tapi setelah proses review itu boleh dimasukkan nama reviewer, nama promotor dan kopromotor. Jadi pertama adalah submit artikel jurnal indeks Scopus di awal dan itu tidak harus hasil disertasi. Ya. Dan yang kedua, artikel sama bagian dari disertasi itu saya submit di semester 2 dan terbit sama di tahun 2023 semua. Jadi saya tahun 2023 itu sudah memiliki 2 artikel terindeks Scopus Q3 bersama promotor dan kopromotor. Nah, artinya pastikan dulu bahwa kampus membuat program RPL, rekognisi pembelajaran masa lampau, yang mengakomodasi atau mengakui capaian prestasi mahasiswa menulis di artikel Scopus itu sebagai pengganti ujian terbuka seperti itu. Nah, artinya nanti teman-teman bisa menyiapkan hal ini dalam rangka mempercepat studi ya. Nah, itu secara substansi karena untuk ujian promosi doktor itu juga membutuhkan waktu dan syarat-syarat tertentu. Nah, maka dari itu kita harus menentukan dari ujian proposal itu pastikan di awal ya. Sekarang karena pemadatan kurikulum ya, artinya pemadatan kurikulum ini dimulai dari kuliah by course biasanya saya 3 semester, tapi sekarang kayaknya cukup setahun. Jadi semester 3 itu sudah ujian proposal, artinya sekarang programnya itu didesain lebih cepat gitu ya. Nah, setelah ujian proposal usahakan segera penelitian, dilengkapi syarat-syarat instrumen atau pedoman-pedomannya, nanti segera susun bab 4, bab 5, setelah itu ujian kelayakan. Nah, saat ujian kelayakan ini tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Salah satunya adalah publikasi. Nah, pastikan juga bahwa artikel yang disubmit itu boleh bagian dari disertasi, tidak harus bab 4 atau hasil, kan lama nanti. Jadi kebanyakan lulus lama itu karena terkendala syarat-syarat itu. Nah, selain artikel tentu juga harus memenuhi syarat misalnya TOEFL. Jadi usahakan kita tes TOEFL di awal karena sampai lulus kan tetap diakui selama mencapai
jumlah skor yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Selain itu tentu juga ada syarat-syarat lain ya, misalnya publikasi ilmiah yang sudah terindeks Scopus dan mendapatkan surat keterangan publikasi, kemudian juga surat keterangan review abstrak, kemudian juga surat Turnitin, bebas perpus, bebas teori, dan seterusnya. Artinya syarat-syarat ini bisa teman-teman lakukan sebelum ujian kelayakan maupun sebelum ujian tertutup. Nah biasanya kalau studi lama itu karena sampai ujian terbuka. Nah dari ujian kelayakan sampai ujian tertutup ini kan kira-kira saya kemarin itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan ya. Artinya revisi ya paling cepat 2 minggu lah ya, kita harus lembur terus, kemudian sampai revisi tanda tangan semua dewan penguji ada 6-7. Dan nanti pastikan juga ini segera kita mengurus syarat pendaftaran ujian tertutup atau ujian hasil disertasi. Nah saat ujian hasil disertasi inilah saya kemarin 16 Februari 2024 kemarin ya ditetapkan lulus dengan predikat kumlot dan bisa langsung yudisium tanpa ujian terbuka. Jadi kalau memang ingin meniru jejak saya atau lebih cepat ya usahakan tadi pastikan kalau Anda mau memilih jalur ini by course ya tetap seperti saya, tapi kalau mau lebih cepat by riset, tapi harus siap tantangan risetnya dengan supervisor atau promotor co-promotor. Tapi kalau Anda sudah terlanjur by course ya tentukan tadi harus punya publikasi di awal. Nah tentunya publikasi di awal ini banyak tip, banyak saran, banyak pengalaman, dan harus siapkan dana juga. Kalau bisa ya dapat beasiswa lah, meskipun tidak full funding ya, atau partially funding itu bisa kita terapkan dan bisa kita cari. Terus jangan lupa juga bahwa selain syarat-syarat substansial, kita juga harus memenuhi syarat-syarat administratif ya. Artinya syarat administratif ini hal-hal teknis, tapi kadang kita tidak mencicilnya atau tidak melakukan start di jauh-jauh hari. Alah nanti aja, itu jangan sampai terjadi ya. Artinya misalnya kayak bebas perpus itu harus punya artikel yang sudah terbit di Scopus, kemudian punya naskah full ya PDF, dan harus ada bookmark ya, harus PDF, harus ada surat keterangan Turnitin ya, kemudian surat bebas perpus ya, dan kalau sudah bebas perpus tentunya sudah selesai semua. Jadi ada 2 strategi ya, yang paling pokok ya tentukan dulu substansinya, kita mau by riset by course atau memilih jalur RPL, atau memang mau yang linear tetap ujian terbuka. Tapi ya biasanya ujian terbuka setahu saya lulusnya itu ya 3 tahun ya, paling enggak 6 semester ya. Tapi alhamdulillah saya kemarin bisa cepet ya, bisa dikatakan cepet ya, meskipun ada yang lebih cepat dari saya itu ya 2 tahun 6 bulan itu karena mendapat syafaat bahasanya ya, melalui rekognisi pembelajaran masa lampau dengan menulis 2 artikel terindeks Scopus Q3. Saya kira itu beberapa aspek yang perlu kami sampaikan, karena studi S3 itu intinya tidak memburu lamanya ya, tapi kalau bisa cepat berkualitas ya. Tapi kalau terlalu cepat juga kurang baik juga. Artinya kalau kualitas ini kan bergantung kita ya, artinya kita setelah lulus ini apakah masih mau melakukan penelitian, pengabdian, ataupun publikasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang menjembatani peningkatan kemampuan akademik dosen, ataupun sebagai dokter yang diamanai sebagai produsen ilmu pengetahuan, seperti itu. Saya kira itu sedikit pengalaman, mungkin ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.